Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Subroto. Kali ini kita mengunjungi salah satu mitra kuliner kita, Resto Lele Terbang. Ya, ownernya adalah Bapak Iwan Perdana. Nah, teman-teman, Lele Terbang ini salah satu usaha yang dikelola ya secara kolaborasi, yaitu tidak dengan cuma satu orang ownernya, tetapi ada beberapa ownernya. Nah, tetapi nanti kita akan coba cari tahu apa aja bisnis kolaborasi ini dan apa saja sih mungkin ada suka dukanya dalam bisnis kolaborasi. Kita akan kupas tuntas dalam kolaborasi bisnis ala Resto Lele Terbang. Oke, Mas Iwan, ini kan teman-teman sudah pada nonton live kita nih. Saya pengen Mas Iwan memperkenalkan diri dulu deh kepada teman-teman. Monggo silakan Mas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan Perdana. Ya, saya adalah salah satu owner dari Resto Lele Terbang yang lokasinya ada di kampus, tempatnya di Jalan KH Dewantara, kurang lebih dari Simpang Kampus itu nggak jauh dari situ. Dan alhamdulillah Resto Lele Terbang ini saya bangun dengan kolaborasi dengan teman-teman, bukan hanya orang satu, tetapi ada orang 6 yang saya bangun, dan alhamdulillah sudah berdiri hampir 1 tahun ini. Insya Allah bulan depan kita anniversary 1 tahunnya. Oh iya. Iya. Dan alhamdulillah perjalanan 1 tahun ini luar biasa, yang mudah-mudahan nanti akan kita sharingkan bareng-bareng dan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin berbisnis, bahwa kolaborasi itu sangat sangat enjoy sekali, sangat luar biasa sekali ketika bisnis itu dikolaborasikan. Oke, terima kasih. Nah Mas, ini kita ngulik sedikit lah tentang namanya sendiri. Ini kan unik nih, Lele Terbang. Nah, ini apa historinya atau mungkin sejarahnya, itu kenapa kok Mas Iwan ini dan teman-teman ini mengambil nama Lele Terbang? Sebelumnya saya terima kasih Bang ini sama Oke Bos ini. Iya. Belum terima kasih nih sudah berkenan untuk live bareng nih, untuk khususnya untuk Lele Terbang. Jadi story sedikit tentang Lele Terbang itu. Lele Terbang itu kita bangun berdasarkan kekeluargaan, persahabatan. Dulu kita berenam ini kita sering umrah bareng, kebetulan kita juga bisnis di umrah bareng. Akhirnya untuk menjalin silaturahim ini, bagaimana caranya supaya silaturahim ini tetap jalan. Jadi tetap jalan, tetap kita tetap silaturahim, tetap bisa berkumpul ya setiap harinya. Dan ketika kita kumpul itu ada yang kita kerjakan, bisa menghasilkan gitu kan. Dan tentunya dengan begitu kita akan lebih senang, lebih semangat untuk kita kumpulnya gitu. Dan cerita dari Lele Terbang ini sebenarnya unik, karena dulunya sebelum Lele Terbang itu didirikan, kita dulu sempat mendirikan salah satu usaha bareng. Nah, usaha bareng itu dulu kita naungin, dan kebetulan usaha itu adalah lele juga. Kita budidaya lele. Oh, budidaya lele. Ya, ya. budidaya lele. Tetapi karena juga kitanya belum ada pengalaman di bidang itu, jadi bukan asal sih, tapi pokoknya main berani aja deh gitu. Yaitu ternyata hanya berjalan 1 atau 2 kali panen, kita memutuskan untuk lebih enak nih kita bisnis langsung kuliner aja nih gitu kan. Iya. Nah, setelah kita sering jalan ngurus bisnis bareng, sering jalan bareng, kita hobinya juga di mana-mana Lele Terbang. Ya? Iya. Kemana-mana hobinya Lele Terbang, gitu kan. Bukan Lele Terbang, tapi pokoknya hobinya makan lele gitu. Pecel lele, ya, pecel lele segala macam gitu. Pokoknya lele. intinya yang ngirit deh gitu. Nah, tercetuslah ketika kita habis manasik umrah, karena kita waktu itu rencana kita mau umrah bareng bulan Desember 2019. Ya sudah nih, kita bangun usaha kuliner namanya Lele Terbang. Akhirnya kita nama Resto Lele Terbang.
tadinya kita mau menggandeng sebanyak-banyaknya teman. Mungkin dulu konsep saya adalah lebih dari 10 teman. Oh iya. Tapi dari beberapa teman kita jelaskan hanya ada 6, pertama 5, akhirnya yang 1 mengikuti lagi. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ini kita ada 6 orang yang kita kolaborasikan untuk relay terbang ini. Oke, jadi itu sejarahnya ya Mas ya. Sejarahnya. Nah, lele terbang sendiri ini apakah memang sebelumnya pernah menemukan menu ini atau mungkin pernah makan menu ini di tempat lain, Mas? Nah, dulu sempat di Bandar Lampung, terus di Jakarta kita sempat menemukan hampir semacam kayak lele terbang. Ya pokoknya sebenarnya lele terbang gitu, kok kayaknya ini unik nih gitu. Unik, kayaknya bisa nih kita modifikasi nih. Dengan kita modifikasi, dengan kita tambah kremes, ya jadi lele terbang ada kremesnya, itu kayaknya dengan nyambung. Tapi kita punya mau yang unik deh gitu kan. Akhirnya kita coba dan alhamdulillah respon market untuk utama itu khususnya anak-anak milenial, anak-anak muda itu bagus. Iya. Itu lelenya terbang karena memang di fillet ya Mas. Jadi kayak ada sayapnya gitu ya. Iya, dibelah gitu deh. Iya, dibelah itu jadi kayak ada sayapnya kalau pas digoreng itu ya. Benar. Oke. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Jadi selain tadi unik, tapi ternyata lele terbang ini karena saya juga sudah pernah makan lele terbang ini, dia gurih rasanya ya sampai ke dalam gitu. Kemudian dia juga lebih crispy dan ada namanya kremesnya. Nah itu dia yang membuat ini sedikit berbeda dengan kuliner-kuliner yang lain. Ditambah pastinya ada sambelnya yang mantap itu. Ya itu sambelnya cukup mantap itu Mas. Ya. Nah kemudian sedikit tadi konsep kolaborasi tadi, apa sih yang membuat atau melatar belakangi Mas Iwan dan teman-teman ini selain tadi kekeluargaan ya, rasa keluargaan, mungkin ada lagi yang mungkin bisa menjadi alasan Mas Iwan dan teman-teman ini akhirnya memutuskan yuk kita bisnis bareng. Jadi bisnis kolaborasi ini baru pertama kali ini juga saya jalankan. Dulunya di bisnis sebelumnya saya selalu bisnis itu sendirian, tidak pernah kolaborasi. Karena apa-apa saya kerjakan sendirian, segala macam sendirian. Ternyata sendirian itu kita cara berpikirnya tuh lebih ngoyo gitu ya. Jadi ketika kita mau opening, mau segala macam di bisnis sebelumnya dipikirin sendiri gitu kan. Pusing sendiri, modal sendiri gitu. Betul. Kan belum tentu nanti setelah itu kita karyawan sendiri, segala macam, kayaknya rubes banget gitu. Betul. Dan di lele terbang itu uniknya itu kita kerjakan hanya kurun waktu 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan kita langsung opening. Luar biasa, cukup singkat sekali persiapannya itu. Dan ya karena mungkin tadi sudah klop, sudah memang berteman sejak lama, sehingga sudah nggak banyak hal yang mungkin disinkronkan ya di situ ya. Oke, mungkin ada lagi Mas yang mungkin membuat terinspirasi sehingga ini enaknya bisnis kolaborasi. Jadi kolaborasi itu adalah uniknya dari sampai sekarang ini saya ada beberapa bisnis kolaborasi, tapi salah satunya yang pertama kali jangan ada lele terbang. Ya, jadi dengan kita kolaborasi itu benar-benar kita punya keluarga di situ, keluarga baru yang tadinya saya tidak kenal kayak Mas Rahmat dengan Bu Ati, Mbak Lena yang sebelumnya kita hanya kenal di umrah saja, kita umrah bareng, kita bisnis di umrah bareng gitu kan. Ternyata di lele terbang ini kekeluargaan kita lebih erat kembali gitu kan. Karena di lele terbang ini memang kita bentuk, kita juga tidak tahu tentang kuliner, bisnis juga kita juga masih belum full 100% kita tahu tentang bisnis gitu kan. Tetapi kita benar-benar berani nekat untuk kita berbisnis kolaborasi gitu. Dan kolaborasi ini kita sudah punya bagian masing-masing nih. Oh, sudah dibagi jobdesknya. Kebetulan memang bakat saya adalah basic saya ini di marketing gitu kan, di marketing dan manajemen. Kalau untuk masalah dapur, jangankan untuk goreng lele ya, goreng telur aja belum tentu saya bisa gitu kan. Gosong ya kadang-kadang. Nah itu, kalau saya dulu berpikir kalau saya bisnis keluaran sendiri, lah saya ini goreng aja nggak bisa gitu kan. Masak nasi sih belum tentu ngerti gitu kan. Kalau saya mengerjakan sendiri gimana nantinya gitu kan. Basic saya adalah di manajemen. Akhirnya saya mengadain teman-teman. Dan teman-teman adalah seperti Mbak Lena dan Bu Ati itu dia lebih cenderung diproduksi diproduksi, bilang ngurusin masalah dapurnya gitu. Terus
Mas Rahmat ngurusi untuk suplai lilenya dan menu yang lainnya gitu. Iya. Pokoknya urusan saya ini adalah untuk konten kreator, untuk di Facebook, Instagram, pokoknya yang balas-balasin di Instagram yang konyol-konyol itu pasti saya itu. Oh iya, Gitu. iya. Jadi teman-teman kalau ada yang komen-komen di media sosialnya Lele Terbang ini oknumnya nih Iya. yang balas ya. Iya, iya, iya. Oke Mas. Tadi mungkin kita sedikit tadi sudah dijelaskan ya tadi Resto Lele Terbang itu alamatnya di Jalan Ki Hajar Dewantara ya. Nomor 8. Nomor 8 Simpang Kampus ya. Ya, Simpang Kampus masih. Oke. Nah, kemudian Mas mungkin biar teman-teman juga tahu ini apa namanya media sosialnya apa sih Mas? Ada Instagram kah? Ada Facebook kah? Ya, yang saat ini kita garap setiap hari itu adalah Instagram dan Facebook. Itu yang memang setiap hari kita jalankan dan semua memang itu yang kalau yang mendesain itu kita ada konten kreator sendiri. Tapi yang ngupload dengan copywriting memang saya gitu kan. Dan untuk Instagram terkadang dibantu dengan karyawan untuk menguploadnya. Dan ada juga fanpage-nya juga. Fanpage tetapi mungkin hanya seminggu atau sebulan sekali saya jalankan untuk FBA dan segala macamnya gitu. Tetapi setiap hari Facebook Lele Terbang, Instagram dan WA itu selalu aktif. Gitu kan, kita selalu update apapun itu beritanya pasti akan kita bikin kontennya ya, bikin kontennya gitu. Oke. Nah, Mas Iwan, jadi tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan ya tentang kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kan pasti ada hal-hal yang mungkin mungkin di luar skenario kita di awal ya. Jadi banyak hal mungkin ketika waktu di awal konsepnya seperti ini, kemudian setelah jalan ada masalah-masalah, biasanya akan timbul sedikit problem. Nah, ini menyikapi hal-hal ini seperti apa Mas Iwan mungkin bisa jelaskan kepada teman-teman? Jadi kolaborasi itu memang bagi saya itu enak untuk kita jalankan. Tetapi kalau kita tidak jalan dengan visi misinya, itu juga kita tidak akan jalan di bisnisnya. Nah, saya contohkan Lele Terbang itu kita punya visi yang pertama adalah untuk kekeluargaan, benar-benar kita untuk kekeluargaan. Yang kedua adalah kita gimana caranya dari Lele Terbang ini kita bisa haji bersama. Kita bisa haji bareng gitu. Nah, di pertengahan jalan ini baru 1 tahunnya gitu kan. Dari yang tadinya kita bentuk dari 6 orang, kita berjalan Lele Terbang ini tidak berjalan mulus. Iya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih santai, masih berjalan gitu ya. Nah, meninjak yang triwulan yang angka 4 bulannya itu sudah mulai konflik, sudah mulai ada gitu kan. Yang tadinya ber-6 tinggal ber-5. Yang satu out. Bukan, tetapi mungkin karena ada kesibukan yang lain dan beliau juga adalah salah satu pegawai juga gitu kan. Beliau merasa tidak enak gitu kan karena kolaborasi, karena memang tujuannya untuk kebersamaan kok ketika rapat meeting beliau kurang sering absen gitu. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari Lele Terbang gitu. Tadinya kita jangan dulu, istilahnya kita pertahankan dulu. Tetapi itu namanya kolaborasi itu kalau visi misinya tetap tidak sejalan, pasti akan ya begitulah gitu kan. Iya, oke. Gitu. Dan akhirnya berjalannya waktu sudah setelah kita kemudian Desember kita umroh bareng gitu kan. Desember 2019. Jadi kita baru opening 2 bulan, memang niatnya kita umroh bareng, kita umroh bersama. Nah, itu timbul konflik yang berketerusan ternyata. Iya. Ternyata tidak sejalannya dengan visi misi, akhirnya ada yang keluar lagi nih gitu kan. Itu sudah biasa. Akhirnya sekarang tinggal berdiri Lele Terbang itu hanya untuk orang berempat. Tinggal berempat sekarang adalah ada saya, ada Mas Rahmat, ada Bunda Ati, dan ada Mbak Lena. Tinggal berempat. Oke. Jadi memang tidak akan lepas dari konflik namanya. Hanya tinggal kita bagaimana mempertahankan visi misi dan tujuan kita untuk di sini mau apa gitu kan. Itu yang membuat kita tetap bertahan ya. Selain tadi mungkin kita melihat kolaborasi itu nyaman, kita mungkin nggak semua dikerjain sendiri dan lain sebagainya, tetapi juga harus mau menahan ego pastinya ya Mas ya, karena memang mungkin bisa jadi
segala sesuatu itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau ini tidak bisa disikapi secara bijak oleh yang lain mungkin, ya itu mungkin bisa jadi perbedaan pendapat tadi, dan mungkin bisa jadi juga membuat teman-teman jadi keluar dan sebagainya. Oke, Mas, Resto Lele Terbang ini kan sudah brandnya Lele Terbang. Nah, apakah ini hanya kuliner yang kita desain menunya lele semua, atau mungkin ada menu-menu yang lain, Mas? Jadi Lele Terbang ini adalah brandnya, gitu kan. Dan saya waktu itu berpikir 1 bulan pertama kali launching adalah Lele Terbang dan ayam kremes yang kita launching. Jadi awalnya Lele Terbang sama dan ayam kremes. Okay. Ayam kremesnya yang kita launching pertama. Nah, ternyata kita tidak bisa ego dengan produk kita, Lele Terbang segala macam gitu. Dan kita kan harus menyelesaikan marketnya, pasarnya gitu. Masuk di bulan kedua, saya Lele Terbang tetap masih ada, tetapi saya tambah menu kembali. Tapi tetap lele nih. Ada lele sambal hijau, ada lele gulung telur, dengan ada lele bakar gitu kan. Jadi ada ayam gepreknya yang mungkin saat ini kan tren di anak-anak kampus itu ayam geprek itu masih tren sampai dengan saat ini, gitu kan. Terus ada ayam bakar, dan untuk mie juga kita juga ada gitu kan, dan aneka minuman kita ya ada semua gitu. Tetapi memang untuk hampir 1 tahun ini market yang paling besar adalah Lele Terbangnya. Lele penjual sekitar 60%. Mungkin menu-menu yang lain. Karena memang mungkin di sini marketnya adalah anak mahasiswa ya, sehingga lele ini kan yang mungkin lebih terjangkau harganya, sehingga mungkin banyak diminati oleh para. Ya, oke Mas. Ternyata menunya banyak sekali. Salah satu menu juga yang menjadi favorit saya, Mas, ini adalah kue tiaunya, Mas. Saya sudah berkali-kali order kue tiau ini lewat aplikasi Okebos, lewat pastinya. Menurut saya kue tiaunya ini lumayan mantap sekali, kemudian membuat saya dan keluarga itu, bukan hanya saya sendiri itu. Biasanya kalau saya pesen biasanya 4-5 porsi itu, Mas. Dan itu semua satu keluarga suka semua gitu. Dan ini memang menjadi salah satu juga nanti kalau datang terbang. Oke. Mas Iwan, kita sedikit menyinggung tentang market ya. Market kita ini di sini kan wilayah tempat perkuliahan. Jadi apakah ini segmennya Mas Iwan hanya mentarget siswa saja atau pelajar saja, atau ada juga mungkin yang segmen umum? Jadi dulunya memang saya waktu ketika nge-brand pertama itu marketnya adalah tetap mahasiswa dan anak-anak sekolah, karena dengan harga terjangkau. Karena Lele Terbang itu hanya 13.000 sudah dapat Lele Terbang. Kalau dengan paket itu 17.000 sudah dapat sayur asem, dan itu kan sangat terjangkau untuk anak kuliah dengan saat ini, dengan kondisi yang begini gitu kan. Tetapi waktu banyak request, Mas coba sih dibuat konsep untuk keluarga lebih santai gitu kan. Akhirnya berjalan 6 bulan, konsep itu saya rubah, yaitu dengan itu menambah menu. Keluarga itu bisa juga ikut menikmatinya. Anak kuliahan, anak kampus, tetapi keluarga bisa menikmatinya, gitu kan. Jadi apalagi dengan konsep yang sekarang, dulunya kita konsep yang agak formal nih, misalnya karena kursinya benar bukan minimalis gitu kan. Akhirnya setelah pandemi, setelah bulan Ramadan ini saya rubah dan konsep yang lebih santai, lebih enjoy, kayaknya orang itu dan lebih nyaman untuk nongkrong gitu ya. Untuk nongkrong lebih nyaman. Dan menunya pun saya tambah kembali kemarin itu. Apa saya lagi? tambah itu adalah untuk cemilannya. Tadinya kita cemilan kan nggak ada. Dengan konsep yang begitu tempatnya, akhirnya cemilan saya ada bakso
bakso bakar, ada apa ya, kaki naga gitu, terus ada sosis, minuman juga aneka rasa minuman yang dari cappuccino, es cappuccino, ada green tea dan segala macam. Akhirnya itu saya launching juga gitu kan. Ternyata dengan begitu ketika siang itu, karena ketika ada orang makan itu mungkin berpasangan atau mungkin bareng-bareng, tidak semuanya pengen makan nasi ternyata. Ada yang mungkin masih kenyang, akhirnya cemilannya gitu. Ternyata tuh marketnya bagus juga buat saya kan gitu. Dan setiap hari tuh ada aja, itu luar biasa juga marketnya gitu. Bahkan orang yang ingin lebih lama untuk nongkrongnya itu, untuk cemilannya itu bisa berkali-kali gitu mereka. Itu kan, karena sekarang kan konsepnya lebih santai gitu. Kalau konsep sebelumnya kan memang benar-benar itu konsep resto gitu. Masa sekarang benar-benar sekarang kita bersantai, jadi anak-anak muda itu lebih enjoy untuk sekarang untuk makan di level-levelnya. Iya. Apa yang membuat teman-teman itu selain tadi mungkin kelengkapan dari menunya sendiri, Mas Iwan sudah mulai mengikuti perkembangan marketnya sendiri seperti apa? Jadi kan tadi mulai awal cuma lele terbang sama ayam kremes, akhirnya bertambah sampai sekarang sampai ke cemilan. Nah, selain dari menu sendiri dan mungkin tadi tempat ya, mungkin untuk customer atau pelanggan lele terbang ini untuk datang ya, mungkin saat ini masih dibatasi ya Mas ya, masih dibatasi, belum boleh penuh-penuh ya. Oke. Tapi mungkin apa yang membuat Mas Iwan bisa menggait lebih besar lagi, lebih banyak lagi, mungkin lewat online-nya atau lewat apa Mas? Beberapa kali kebetulan saya di bagian marketing dan pengembangannya gitu kan. Jadi setiap ada menu baru segala macam, itu kan memang tugas saya untuk gimana cara itu harus berkembang gitu. Dan kalau teman-teman misalnya tinggal apa instruksi dari saya, mereka jalankan gitu. Berarti riset and development-nya juga dari Mas Iwan ya? Oh, saya mungkin melihat ini, itu Mas Iwan sendiri, risetnya sendiri, ini mungkin sedikit saya potong. Ini apakah Mas Iwan googling atau memang Mas Iwan ini hobi jalan makan-makan, sehingga ketika makan di satu tempat terinspirasi nih, kayaknya enak nih di lele terbang dikasih ini nih gitu. Jadi saya sebenarnya bukan tipe orang yang senang jalan, biasa saya senang jalan-jalan. Tetapi dengan saya punya bisnis ini mengharuskan saya setiap minggu itu saya harus jalan, harus pergi kemana, kuliner, wisata yang di studi kulinernya, dan di situ harus ada yang sesuatu hal yang saya pelajari, yang saya dapatkan untuk bisa mengembangkan bisnis saya gitu. Dan ini saya jalankan dalam setahun ini. Jadi setiap hari Minggu atau hari weekend seperti saya bukan apa ya, istilahnya saya wisata gitu kan. Tetapi wisatanya harus ada sesuatu yang saya dapatkan. Kayak seperti minggu kemarin nih gitu kan. Minggu kemarin saya jalan ke Karang dengan beberapa teman gitu kan. Dan di situ ada juga sesuatu hal yang saya dapatkan kembali gitu kan di kuliner. Kemudian hobi juga kuliner, jalan-jalan ketemu kuliner, pokoknya ada kuliner unik, ada yang baru pasti saya datang gitu kan. Dan di situ saya bisa mengembangkan bisnis saya gitu, mungkin dari tempat, dari rasa gitu kan. Terus saya juga punya planning juga lele terbang ini nantinya juga saya punya target di tahun depan itu kita bisa buka cabang, tetapi mungkin agak di pinggiran, bukan di metro gitu kan. Dan itu pengen dengan konsep yang berbeda kembali, walaupun brandnya tetap lele terbang, tapi konsepnya yang berbeda gitu kan. Dan sampai dengan saat ini saya masih kalau untuk googling itu mungkin hanya untuk pelengkap, tetapi untuk lebih detailnya saya pasti jalan dulu kemana gitu kan. Ada yang baru pasti saya datangin, teman bilang misalnya kayaknya ada wisata yang baru, saya datangin. Ada yang opening saya datengin gitu kan, karena saya dapat pelajaran kebetulan dari orang tua angkat saya, ketika kamu bisnis kuliner gitu kan, kamu harus sering jajannya jadi kuliner gitu. Jadi kamu bisa berbandingan gitu kan, kamu jangan pede dengan produkmu gitu kan. Di luar sana tuh masih banyak produk yang mungkin bagus gitu kan, dan kamu harus bisa inovasi dari situnya gitu. Akhirnya dari situ sering banget gitu. Pokoknya sekarang tuh setiap hari Minggu, karena juga seminggu udah musim bisnis, pokoknya hari Minggu jalan, pokoknya wisata kuliner deh gitu. Iya, itu yang mungkin menjadi banyak tadi menunya ya. Ada yang api naga dan lain sebagainya, itu unik sekali, belum pernah saya coba sih, kapan-kapan deh nanti saya akan main ke lele terbang. Oke,
Teman-teman, sambil kita di tengah jalan ini biasanya saya akan memberikan satu buah pertanyaan, atau mungkin nanti narasumber kita Mas Iwan akan memberikan satu buah pertanyaan ya kepada teman-teman. Ini kita coba ke teman-teman yang di Facebook dulu, Mas Iwan. Mungkin ada pertanyaan nggak buat teman-teman? Ya, untuk teman-teman Facebook yang mungkin sering mantau Facebook Lele Terbang, Instagramnya gitu, ataupun mungkin sering makan di tempat Lele Terbang gitu kan. Apa sih hal yang unik yang menurut teman-teman itu kangen kan, gitu kan? Karena Lele Terbang ini di Metro kan baru ada satu nih gitu kan. Dan dari kemarin itu saya lagi mencari bahwa apa sih benar-benar keunikan yang teman-teman dapat dari Lele Terbang ini gitu kan. Nah, dari pertanyaan satu kupon nih kayaknya. Iya, satu voucher makan nih. Iya. Jadi mungkin lebih tepatnya mungkin testimoni atau mungkin statement lah dari teman-teman. Apa sih yang membuat ngangenin dari Lele Terbang itu ya? Benar-benar. Oke, nah jadi buat teman-teman bisa langsung cepat jawab, dan ini dari tim kita adalah yang terbaik jawabannya ya. Ini nanti akan mendapatkan satu buah voucher makan gratis. Menunya apa nih Mas? Satu paket Lele Terbang. Satu paket Lele Terbang ya. Lele Terbang buat teman-teman yang ikut pertanyaan dari Mas Iwan tadi, atau mungkin tepatnya pengalaman apa sih membuat teman-teman kangen kepada Lele Terbang ini. Oke, sambil kita menunggu nanti kita akan mengecek ya siapa yang menjawab duluan. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Nah, tadi kan kita ternyata bukan karena ini di wilayah kampus, saya hanya berpikir tadi hanya masyarakat atau mungkin anak mahasiswa saja yang menjadi target market. Ternyata Mas Iwan sudah berinovasi menjadi satu kuliner keluarga juga ya, tempat nongkrong bareng gitu kan, dengan konsep yang kemarin dirubah sedikit ya pasca bulan haji kemarin ya, setelah Lebaran Idul Fitri. Oke. Dirubah konsepnya itu, mungkin saya lihat kursinya juga, meja-mejanya ya, dibuat semuanya lebih enjoy, lebih santai, dan itu membuat teman-teman jadi yang bukan hanya mahasiswa saja, jadi yang hobi keluarga juga itu lebih enjoy di situ ya, lebih nyaman, lebih santai. Jadi nggak kaku kayak yang waktu di awal dulu, kayaknya terlalu formal banget ya Mas ya. Jadi kayak orang makan di resto mewah gitu ya Mas ya. Ya. Nah, jadi punya Mas Iwan nih untuk menggait customer. Jadi tadi kan saya dengar lewat online ya, di posting lewat media sosial Facebook, Instagram dan sebagainya. Kemudian ada nggak strategi mungkin offline-nya atau mungkin delivery-nya dan lain sebagainya Mas? Jadi dulu pasca pandemi itu saya sempat berinovasi bahwa ada free delivery untuk wilayah Kota Metro. Ya. Itu saya waktu pakai radius untuk wilayah kampus kita berikan free, untuk radius 5 kilo kita berikan ongkir sekian, itu nggak bayar, udah hanya 3.000 gitu kan. Nah, tetapi dulu responnya bagus, kitanya malah keteteran ternyata. Oke. Kitanya keteteran, kita bingung untuk karena juga kurir cuma satu waktu itu untuk pengantarannya, dan kalau pesan makan kan selalu di jam makan siang. Iya, barengan lagi ya. 12. Yang satu pesan di kampus, yang satu ada di daerah 22, dari Gajeragung kan. Ini kan butuh waktu yang lumayan panjang gitu kan. Betul. Akhirnya berpikir, wah ini kan bisa pakai Oke Bos nih gitu kan. Oke. Akhirnya saya promosikan bahwa kita bisa pakai untuk jadi setiap saya upload itu saya selalu mencantumkan logo Oke Bos itu untuk benar-benar pesan pakai Oke Bos, pakai Oke Bos. Karena itu akan lebih cepat. Pertama lebih cepat, yang kedua memudahkan kita juga gitu kan. Dan yang ketiga, mereka juga tidak menunggu terlalu lama gitu. Iya. Karena kalau mereka dulu kita kasih free delivery, mereka WA kita buatkan. Nah, pas pengantaran kan kita dari jam 1 sampai jam 2 gitu kan. Kalau mereka yang tinggal di rumah itu enak,
karena istilahnya tidak bebas lah makan iya, bebas. jam berapa ya. Tapi kalau di kalau kantor mereka di kantor jam istirahat ada batas. ya, jadi akhirnya kita prioritaskan dulu. Ada yang pesen di kelurahan di daerah 22. Jadi kan kita prioritaskan dulu. Ada yang di rumah sakit. Pasti rumah sakit untuk protokol sekarang lebih ketat lagi. Jadi bingung lagi, belum di rumah. Kayaknya kok buat saya ini bagus, tetapi nggak buat worth lagi ya. Iya, tetapi kayaknya nggak bisa nih kita bertahan terus gitu kan. Kita butuh sesuatu hal kayaknya yang lebih simpel, lebih menguntungkan untuk semuanya. Akhirnya pikir untuk Oke Bos ini oke juga nih programnya. Kayaknya gitu. kolaborasi lagi Ya, lah kolaborasi dengan Oke Bos istilahnya. Jadi teman-teman kalau ingin pesen makanan lebih cepat, lebih apa ya? Istilahnya tidak ribet buat saya gitu kan. Pesan pakai aplikasi Oke Bos. Iya. Kan? Karena saya yakin dengan aplikasi itu teman-teman juga akan merasa terbantu nantinya. Iya. Daripada free delivery itu akan memakan waktu yang tadinya mungkin pakai Oke Bos mungkin 15 menit sudah sampai, pakai kita bisa setengah jam. Karena kita pengantaran tidak mungkin satu kita antar, dua kita antar lah. Kalau satu pesen 29, Iya. kita antar gitu kan. Iya. Palingan kita menunggu ada barengannya gitu. Iya. Akhirnya ketika jalan beberapa hari, saya ngobrol dengan yang pegawai yang direktur, gimana kita rubah konsepnya begini. Mereka setuju, akhirnya pakai Oke Bos aja deh gitu. Jadi siapa yang datang kita promosi itu pakai Oke Bos aja gitu. Ya, jadi teman-teman yang mau order kuliner di Resto Lele Terbang yang mungkin mager atau mungkin yang males keluar dari kantor dan lain sebagainya, ini juga teman-teman bisa order lewat aplikasi Oke Bos. Yang belum punya aplikasinya, teman-teman bisa download di Play Store dengan ketik OKEBOS ya. Jadi nanti itu ada yang untuk pelanggannya yang di download. Nah, teman-teman nanti bisa order di situ, ada menu kulinernya, dan di situ nanti ada dari pilih rumah makan. Nah, di situ nanti ada pilihan dari Resto Lele Terbang. Oke, jadi teman-teman jadi nggak perlu lagi repot, nggak perlu lagi harus mungkin datang ke tempatnya. Tapi kalau memang sekedar pengen kumpul, pengen nyantai dan melepas kepenatan bareng teman-teman, ini juga di tempat Resto Lele Terbang menyediakan lokasi yang cukup nyaman ya Mas ya, untuk nongkrong bareng, dan makanannya pun bervariasi pastinya. Depannya masjid lagi kan? Depannya masjid, jadi kalau mau sholat ada waktu sholat Ya, langsung tinggal aja nyebrang ya Mas ya. Oke Mas. Nah, tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang pandemi nih Mas. Pandemi ini kan meluluh lantakkan lah. Apalagi kuliner. Apalagi kuliner, wisata kuliner, perhotelan dan lain sebagainya ini sangat terpukul sekali. Karena memang masyarakat selain tadi memang takut untuk keluar ya, mereka juga secara ekonomi pun turun pastinya, daya belinya juga turun. Nah, ini pastinya akan berdampak juga kan ke Lele Terbang ya Mas ya. Nah, apa sih menjadi strategi atau jurus jitunya dari Lele Terbang ini sampai sekarang ini bisa bertahan, sedangkan banyak sekali nih kuliner-kuliner di luar sana akhirnya gulung tikar nih. Bukan hanya yang kecil-kecil, yang gede-gede juga banyak yang tutup gitu kan. Nah, sedangkan Lele Terbang ini tetap eksis sampai sekarang. Jadi pandemi itu memang itu merubah segalanya buat saya. Jadi saya ini bisnis saya sebelumnya adalah bisnis jasa gitu kan. Dan bisnis ini baru kita jalankan, hitungannya dari baru 4 bulan. 4 bulan, internal juga kita juga belum stabil, tiba-tiba dihantam pandemi. Dan itu di bulan Maret pas awal mula pandemi itu luar biasa. Omsetnya itu bisa turun 80%. Luar biasa. Akhirnya waktu itu mau inovasi juga bingung saya, karena saya belum tahu di konsep kulinernya bagaimana. Akhirnya saya bilang ke tim, bilang ke karyawan, udah pokoknya jalanin dulu sembari kita kita tahu gimana cara untuk merubah semuanya. Berjalannya waktu 1 bulan kita nggak kuat nih, ini tambah aja nih bahasa ini kan gitu. Ini kita tidak bisa survive ini. Akhirnya di awal puasa saya putuskan kita tutup dulu deh. Kita tutup, kita lihat sampai lebaran. Kita fokus dulu aja di puasa deh gitu kan saya bilang. Biasanya kuliner itu kalau di puasa panennya Lele Terbang malah ditutup. Akhirnya kita tutup, dan disitulah saya banyak belajar. Online-nya gitu kan, saya banyak sharing ke sana, tanya ke sana sini gitu kan ke teman-teman bagaimana untuk menanggulanginya.
teman-teman bahkan banyak juga yang tutup sementara karena tidak sesuai dengan semuanya. Akhirnya pas habis Lebaran Idul Fitri itu tadi yang kita konsepnya masih formal, akhirnya saya bismillah konsep kita rubah dan jadi awal mula itu buka habis Lebaran, konsep 1 bulan itu langsung saya buat, promo-promo 1 bulan itu langsung saya buat. Pokoknya gimana caranya dalam sebulan itu dari konten kreator, dari dapur, dari keuangan, manajemen, semuanya langsung saya konsep gitu. Dalam sebulan ke depan ini yang kita promosikan, ini kita jalan dalam jalan, saya konsep semuanya dan itu saya berpatokan itu. Jadi saya seneng dolan. Seneng dolan itu akhirnya saya punya ide dengan masa pandemi ini kita bisa survive-nya dengan online. Pertama dengan online, yang kedua itu pesan antar ya. Jadi OkBos itu sangat membantu. Dulu OkBos di bulan Ramadan sempat ada promo yang benar-benar free, free ongkir khusus untuk itu, luar biasa sekali gitu kan. Itu menjadi suatu pelajaran buat saya. Ini OkBos di pandemi yang luar biasa benar-benar menurunkan bisa buat program yang sekeren ini gitu kan. Kenapa Letter Bank nggak bisa gitu kan? Akhirnya saya inovasi kembali, online saya kenceng kembali. Jadi online itu teman-teman bisa pantau Facebook dan Instagram Letter Bank itu setiap hari itu minimal 3 kali saya posting itu. Posting yang entah saya yang ngebanyol, entah yang serius dengan balasan komen ini kadang aja dengan balasan yang tidak yang begitu ternyata bisa menaikkan tarif Letter Bank. Yang dulunya omset bisa turun 80%, setelah Lebaran itu bisa naik, bisa stabil kembali. Bahkan sampai sekarang itu Letter Bank itu omsetnya bisa dibilang stabil kembali, gitu kan. Karena kemarin seperti sebelum pandemi lah. Iya, gitu kan. Sekarang bisa stabil kembali. Dan itu dulunya yang sebelum pandemi saya tidak pernah berpikir untuk pesan antar. Karena dulu saya sangat bukan PT, tetapi saya yakin yang offline aja sudah kadang-kadang heran gitu kan, apalagi pakai kita antar gitu kan. Akhirnya dengan begini kita merubah segalanya gitu kan. Pakai OkBos tuh oke gitu kan. Jadi teman-teman dengan yang sekarang kan pandemi masih sangat-sangat rentan sekali ya gitu kan. Jadi teman-teman yang di rumah yang benar-benar pengen makan di Letter Bank ataupun mungkin dengan menu yang lainnya, jangan khawatir. Di OkBos itu selalu kita update ya, selalu kita update. Pokoknya kalau pesen lagi majer di rumah udah deh, pokoknya pesen aja pakai aplikasi OkBos, langsung download langsung pesen gitu kan. Iya, siap. Itu OkBos ini lebih unik. Jadi OkBos ini membantu Letter Bank itu karena saya tidak menyebutkan di yang lainnya itu bisa dikatakan harganya berbeda dengan OkBos. Iya. Bisa dicek deh teman-teman. Menu di OkBos dengan harga menu yang di resto itu sama, tidak ada perbedaannya. Iya. Letter Bank menu di resto harganya 13.000, di OkBos sama 13.000. Itu uniknya teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung kalau kita pakai aplikasi kan biasanya mahal nih gitu kan. Iya. Di OkBos itu sama teman-teman. Iya. Jadi nggak saya khawatir, itu menunya harganya sama, tidak ada perubahannya. Semua dari Letter Bank, dari ayam geprek, dari ayam kremes, dari artinya makan di tempat sama delivery order harganya sama ya. Itu ini kalau di aplikasi lain kan biasanya lebih mahal. Lebih mahal. Iya, gitu. Makanya saya dengan teman-teman itu menyarankan pakai OkBos itu harganya sama, tidak ada perbedaannya gitu. Iya. Nah, Mas, kita sebelum lanjut ke bincang-bincang berikutnya, ada salah satu pertanyaan lagi nih dengan hadiah saldo OkBos senilai 25.000 untuk sekarang di IG lah ya, dari IG teman-teman yang nonton dari IG. Tadi kan Mas Iwan bercerita tentang kolaborasi. Nah, awalnya tadi ada berapa orang sih yang mendirikan mendirikan Letter Bank? Ada berapa orang jumlahnya? Nah, siapa yang teman-teman bisa menjawab?
eh, dengan benar ya, dan yang pertama kali menjawab ini akan mendapatkan satu buah saldo senilai 25.000 untuk aplikasi pengguna Oke Bos ya. Jadi itu mungkin pertanyaan yang kedua ya. Nanti ada masih satu pertanyaan lagi, jadi teman-teman jangan live dulu dari live kita ini, sehingga teman-teman masih punya kesempatan untuk mendapatkan satu buah saldo lagi senilai 25.000 dari Oke Bos. Nah Mas, ada nggak tips? Nah jadi kan mungkin Mas Iwan sudah 1 tahun ini berjalan, sudah melewati tadi pandemi, kemudian sekarang sudah omset akhirnya naik lagi dengan berbagai pelajaran-pelajaran yang mungkin Mas Iwan dapat dari dolannya, ataupun mungkin nanti sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Nah ini mungkin sedikit berbagi tips kepada teman-teman, terutama yang bisnis kuliner Mas, yang mungkin yang baru ya menjalankan kuliner. Apa saja sih tips-tips yang mungkin harus mereka lakukan mungkin ya, dari ala reseller terbang pastinya, yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat teman-teman di IG ataupun di Facebook. Jadi untuk teman-teman ketika mau bisnis kuliner, sekarang kuliner itu luar biasa banyaknya. Bahkan di Metro ini teman saya Palembang kemarin menyebut Metro ini adalah kota kuliner, bukan kota pendidikan lagi. Saya sempat bilang begitu. Oh iya. Karena saking banyaknya kuliner, kalau malam itu banyaknya luar biasa. Jadi teman-teman kalau ingin membuka kuliner, membuka resto, rumah makan, ataupun mungkin yang berbau kuliner gitu kan, cari sesuatu hal yang berbeda teman-teman. Yang berbeda. Ya, yang berbeda dan tidak ada di kota itu. Dan ya, itu yang pertama, harus cari yang beda. Yang kedua, ciptakan rasa yang unik. Rasa yang unik. Rasa yang unik, jadi ketika orang mencicipinya itu mereka ketagihan, ya, benar-benar ketagihan, ingin mencoba kembali. Jadi jangan sampai ketika customer itu baru mencicipin sekali itu sudah deh gitu kan, karena biasanya bukan begitu, sudah nyicip sekali sudah. Nah tetapi teman-teman harus bisa membuat ketika nyicip baru sekali mereka ketagihan dan bisa mbak pasukan 1 RT ke situ gitu. Itu gimana caranya? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, kuliner ini bisnis yang pasang surut ya. Dan tidak orang berpikir kuliner ini untungnya bisa 100%, bisa banyak, luar biasa gitu kan. Nah, teman-teman, bisnis kuliner ini adalah bisnis unik buat saya gitu kan. Apalagi yang belum pernah terjun di bisnis kuliner. Nah, jadi teman-teman benar-benar harus selalu inovasi ya. Jangan bukan pede, tetapi jangan produk saya ini sudah yang paling bagus gitu kan. Teman-teman harus benar-benar banyak inovasi, harus banyak sharing-sharing ke teman-teman ya, ataupun mungkin sering jalan-jalan kemana untuk tahu tentang kuliner, jadi teman-teman bisa inovasi gitu kan. Jangan hanya itu saja, karena saya yakin bisnis kuliner kalau dalam 1 tahun hanya itu aja, tidak ada inovasi, bosan ya, akan bosan itu pasti gitu kan. Jadi yang itu ada, saya ada 3 poin. Yang pertama adalah ciptakan suatu hal yang unik. Betul. Yang unik, jadi orang itu tertarik untuk melihatnya gitu. Yang tidak ada mungkin di kota itu ya. Jadi ketika mereka sudah tertarik melihatnya, mereka akan datang. Yang kedua, ciptakan rasa yang unik ya, rasa yang unik yang orang itu benar-benar penasaran, kangen lah ya, selalu kangen, ingin mencoba kembali. Yang ketiga, selalu inovasilah dengan produknya. Iya. Dengan produk kuliner itu selalu inovasi, apapun dengan bukan selalu inovasi deh gitu. Iya. Entah dari tempat, dari menu, dari apapun itu harus selalu inovasi. Oke. Itu mungkin sedikit tips dari Mas Iwan kepada teman-teman yang mungkin sedang berkecimpung di bisnis kuliner. Yang pertama tadi saya akan ulangi lagi supaya teman-teman mungkin ingat ya. Yang pertama adalah ciptakan produk yang tidak ada di tempat yang lain ya, yang mungkin hanya satu-satunya di kita. Itu produk yang sangat berbeda pastinya. Nah terus yang kedua adalah rasa yang unik, yang mungkin rasa yang bikin kangen orang, ketika makan pengen nyoba lagi. Nah dan yang ketiga pastinya harus berinovasi yang menyesuaikan dengan segmennya, perkembangan zaman, kemudian juga pastinya mungkin nggak hanya menu saja, mungkin juga tempat atau mungkin interior dan lain sebagainya, itu juga harus disesuaikan supaya customer tidak bosan
ya, dan mau lagi kembali lagi ke ratio kita. Nah teman-teman, tadi sudah kita banyak bincang-bincang dengan Mas Iwan, mulai dari apa sih sejarahnya lilit terbang tadi, terus konsep kolaborasinya yang sangat menarik, kemudian strategi bisnisnya, bahkan tadi Mas Iwan sudah memberikan tips-tips yang sangat jitu kepada teman-teman agar bisa bertahan di bisnis kuliner. Nah, di akhir sesi ini sebelum saya buat kesimpulan, ini saya akan ada satu lagi pertanyaan terakhir ya, kepada teman-teman dari Facebook ya, dari teman-teman Facebook. Kan tadi menu andalan dari resto lele terbang adalah lele terbang ya. Nah, harganya berapa satu paket? Nah, satu paket lele terbang itu harganya berapa? Yang sering order pasti tahu ini pasti dan bisa jawab dengan benar ya. Jadi silakan teman-teman jawab yang di Facebook, yang mungkin masih bisa connect dengan Facebooknya, bisa menjawab berapa harga satu porsi lele terbang. Oke, sambil kita nanti menunggu tim kita ngecek siapa yang menjawab dengan benar, ini saya akan menarik satu buah kesimpulan bahwa bisnis ketika dijalankan secara kolaborasi ini ada plus minusnya mas ya. Plusnya tadi yang pasti kita tidak berpikir sendiri, tidak ngeluarin modal sendiri, nggak nangis sendiri dan lain sebagainya, kita bisa pikirin bareng-bareng. Tetapi ketika tidak bisa berjalan sesuai visi misinya, mungkin teman-teman mungkin sudah berbeda pandangan ya, tidak sesuai dengan visi misi di awal, ini akan terjadi egoisme yang tinggi sehingga bisa terjadi perpecahan biasanya. Nah, tetapi kalau teman-teman didasari kolaborasi itu dengan satu niat, kita ingin berkumpul dan bersilaturahmi dan pastinya akan menambah eratnya kekeluargaan, insya Allah itu tidak akan berpaling lah ya dari visi misi tadi dan akan tetap bisa bertahan sehingga bisnis tadi akan bisa tumbuh besar dengan dikelola bersama-sama. Nah, kemudian untuk menjadikan sebuah bisnis yang besar dan tidak tergerus oleh zaman, pastinya teman-teman juga harus berinovasi menyesuaikan dengan kondisi agar terutama tadi ketika masa pandemi ini, kalau kita bertahan dengan offline-nya, tidak mau bergelut dengan online-nya, tidak mau menciptakan sistem delivery order, kita mengandalkan orang datang ya bisa tergerus pastinya. Nah, karena memang banyak sekali teman-teman yang akhirnya melakukan perubahan-perubahan besar setelah pasca pandemi ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana teman-teman bisa menciptakan produk yang unik, rasa yang unik, dan pastinya harus selalu berinovasi dalam segala hal. Nah, itu mungkin yang bisa kita simpulkan dari bincang-bincang kita dengan Mas Iwan pada malam hari ini, dan pastinya kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Mungkin sedikit closing statement dari Mas Iwan kepada teman-teman sebelum kita tutup. Ya, buat teman-teman jika ingin bisnis kolaborasi, pastikan teman-teman mempunyai visi misi yang sama. Pertama adalah visi misi yang sama, benar-benar teman-teman apa sih visi misi, bisa menyatukan visi misi dengan teman-teman itu harus, dan itu harus pokoknya. Bahkan kalaupun kita tidak bisnis kolaborasi, kita dengan karyawan, kita harus samakan visi misi dulu. Karena dengan visi misi itu kita bisa membesarkan bisnis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman jika ingin bisnis kolaborasi, benar-benar harus bisa berkorban bareng. Gitu. Jika teman-teman ketika bisnis kolaborasi salah satu yang berkorban, tetapi satunya enggak, saya yakin ini tidak akan berjalan lama. Gitu. Jadi teman-teman, kalau saya contohkan satu ingin berkorban mungkin dengan pandemi kemarin benar-benar kita harus nombok nih di bisnis itu, ya kita harus nombok bareng-bareng. Tetapi kalau yang satu hanya berkorban satu, yang satu enggak, saya yakin itu tidak akan berjalan panjang. Karena itu saya yakin visi misi tidak akan sama gitu kan. Kita akan saling begitu lagi gitu kan. Yang ketiga, bisnis kolaborasi itu adalah bisnis yang saat ini benar-benar lagi
apa ya, lagi trending, lagi tren gitu kan. Dengan bisnis kolaborasi, saya yakin teman-teman yang tadinya punya planning, punya sesuatu hal yang ingin bisnis itu ingin dijalankan, ingin diopeningkan, ingin dibuka, dan teman-teman ketika mengerjakan itu tidak bisa, segera kolaborasikan. Dan saya yakin dengan kolaborasi itu teman-teman akan lebih cepat untuk mengerjakan itu. Bahkan untuk scale up-nya itu akan lebih cepat teman-teman gitu kan. Bahkan untuk membuat besarnya itu akan lebih cepat. Nah, tetapi kolaborasi tidak semudah itu. Teman-teman benar-benar harus menyamakan visi misi, harus benar-benar berkorban bareng. Kalau teman-teman tidak bisa menyamakan visi misi dan tidak bisa berkorban bareng, tidak bisa mengerjakan bareng, saya yakin di sini tidak akan berjalan panjang gitu kan. Mungkin nanti akan ya menitilah satu-satu deh kalau buat saya kan gitu kan. Ya. Lele Terbang itu mengajarkan saya kolaborasi itu bukan hanya suatu hal tentang bisnis saja, tentang materi saja, ya, tetapi tentang kekeluargaan. Ya, itu kekeluargaannya itu sangat luar biasa. Yang tadinya saya tidak tahu tentang keluarga ini, saya akhirnya jadi tahu. Yang tadinya kita bahasnya hanya tentang bisnis, hanya tentang say hello aja, akhirnya kita benar-benar bisa saling membantu sekarang. Benar-benar jadi keluarga yang luar biasa di sini kan gitu. Bahkan saya pikir jangan sampai bisnis ini hilang begitu saja kan gitu kan. Karena kolaborasi itu adalah bisnis yang benar-benar bisa jadikan keluarga gitu kan. Ya mungkin di bisnis kita hitungan bisnis, tetapi di luar itu kita keluarga, ya keluarga gitu. Kalau bisnis kita bisnis, tapi kalau keluarga juga kita harus kalau lagi ngusin Lele Terbang, kita ngusin Lele Terbang. Kalau di luar itu kita jalan bareng, kita jalan bareng gitu kan. Kita liburan ke pantai bareng, liburan ke pantai bareng. Kita umrah bareng gitu. Itu akan jadi lebih asik gitu kan. Intinya adalah teman-teman kita jadi samakan visi misi. Yang kedua benar-benar mau berkorban bareng di bisnis itu, pokoknya terjun loyalitas 100% ke situ gitu kan. Yang ketiga adalah itu kolaborasi benar-benar bisa mengajarkan kita untuk kita bisa belajar bisnis lebih bukan lebih bijak, tetapi lebih telaten, lebih bisa dibilang jadi mungkin lebih kompak lah ya, jadi lebih kompak dan mungkin membuat semuanya jadi lebih ringan karena memang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi itu mungkin sedikit closing statement dari Mas Iwan bahwa kolaborasi itu mengajarkan kita bukan saja tentang bisnis ya, tetapi juga bagaimana kita mungkin bisa menjadi lebih menekan ego kita, kemudian membuat kita lebih bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Dan pastinya bisnis kolaborasi itu bisa sangat menguntungkan kalau kita bisa mempertahankan visi misinya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak acara live Oke Bos bareng Mitra Kuliner Oke Bos dari Resto Lele Terbang. Dan kita mungkin nanti akan bisa berjumpa lagi dalam acara live berikutnya. Dan teman-teman sampai jumpa lagi ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.